Jadi bicara psikologi itu tidak terlepas dari bagaimana pengaruh budaya di berbagai tempat ya, mempengaruhi perilaku dan proses mental seseorang. Nah, disitulah menjadi major poinnya mata kuliah psikologi lintas budaya ini. Jadi dulu ada yang pernah ngambil mata kuliah psikologi indigenes di sini? Ada ya? Ada yang pernah? Sama saya juga? Nah, sebenarnya antara psikologi indigenes dan psikologi lintas budaya itu agak overlap ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya belajarnya itu, ini kan semester 6. Psikologi indigenes itu semester 7. Nah, sebenarnya harusnya belajar psikologi lintas budaya dulu. Karena psikologi lintas budaya itu bicara hal yang lebih major, yang lebih general. Karena dia bicara cross culture, antar budaya ya. Bagaimana budaya-budaya di tempat yang berbeda mempengaruhi perilaku dan pikiran, perilaku dan proses mental ya. Sedangkan psikologi indigenes mungkin ada yang belum ngambil atau yang nggak ngambil. Psikologi indigenes itu fokus pada apa? Bagi yang sudah pernah. Fokus pada psikologi genuine ya, psikologi ulayat, bahasa terjemahannya itu istilah psikologi indigenes dalam bahasa Indonesia setelah dibahasakan, setelah diperdiskusikan ya. Waktu awalnya didefinisikan sebagai psikologi pribumi, tapi kemudian didiskusikan lagi ternyata ada bahasa yang khas sekali, itu namanya psikologi ulayat. Itu ulayat itu bahasa Indonesia. Saya aja mengenal ulayat itu ketika belajar psikologi indigenes. Saya pikirnya bahasa daerah, ulayat bahasa Indonesia. Jadi perbedaannya supaya sekalian nih untuk yang lain ya, karena kan ada juga mata kuliah psikologi indigenes ya. Jadi hari ini kita membahas psikologi lintas budaya. Di sisi lain kalian juga akan mengenal psikologi indigenes. Apa persamaan kedua ranah psikologi ini? Dua-duanya tetap fokus pada budaya ya. Dua-dua psikologi lintas budaya atau psikologi indigenes itu adalah psikologi yang mempertimbangkan bahwa perilaku dan proses mental dipengaruhi oleh budaya. Perbedaannya, kalau psikologi lintas budaya kita akan melihat budaya dan budaya ya. Ada budaya yang beragam di sana ya. Ada budaya, dan kalau misalnya kita bicara lingkup Indonesia, karena Indonesia ini sangat luas ya, juga ada dinamika lintas budaya di Indonesia. Karena bicara Indonesia itu kayak bicara orang satu dunia juga. Misalnya karakter orang Aceh dengan orang Sunda, beda kali kan? Karakter orang Medan dengan orang Jawa ya, orang Medan dengan orang Padang, orang Medan dengan orang Palembang, Aceh dengan Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kita Indonesia ini punya ragam budaya yang sangat bervariasi ya. Jadi bicara psikologi lintas budaya dalam Indonesia pun saja itu sudah cukup lintas. Mau bicara? Oh, oke. Jadi bicara psikologi lintas budaya, kita akan melihat bagaimana kemudian pengaruh-pengaruh dari lingkungan secara cross culture, secara lintas budaya itu ngefeknya ya. Ada nggak teori yang general bahwa kalau misalnya ya, teori yang general salah satunya orang kalau bahagia pasti tersenyum bukan menangis ya. Di mana-mana budayanya, apakah dipengaruhi budaya atau tidak, orang kalau bahagia tersenyum, nggak menangis, kecuali terharu ya, itu lain. Tapi ada budaya yang kemudian mengontrol perilaku ini. Ada budaya di satu daerah, ternyata itu bukan di barat, bukan di negara ini, ternyata itu di Jepang. Di Jepang, di masa Jepang tradisional, mereka punya aturan berperilaku menunjukkan ekspresi. Jadi masyarakat tidak boleh menunjukkan ekspresi yang sangat lebay-lebay itu ya, sehingga mereka nggak terbiasa tersenyum yang terlalu lebar ya. Sampai pernah ada orang Jepang itu di satu masa mereka ngikut ini pelatihan bagaimana cara tersenyum. Jadi memang secara umum ketika orang bahagia pasti tersenyum, tapi ternyata ada juga tuh budaya yang mengatur tentang ekspresi, bahwa kita tidak boleh menunjukkan ekspresi. Kalau menunjukkan ekspresi itu kayak vulgar kayak. Jadi ada itu yang kita akan bahas di psikologi lintas budaya. Sedangkan kita di sini nggak akan belajar semester ini.
Psikologi indigenis itu fokus pada bagaimana sebuah perilaku sekelompok orang yang indigenous tidak dipengaruhi oleh budaya manapun. Bagaimana perilaku genuinnya satu kelompok orang, ya sekelompok orang, tetap sekelompok orang karena kita bicaranya komunitas ya. Ini dua-duanya bahas komunitas ya. Hanya beda shoot poinnya. Bagaimana budaya setempat, budaya ulayat mempengaruhi perilaku masyarakat pribumi tanpa dipengaruhi oleh budaya-budaya yang lain. Jadi budaya asli ya. Jadi berasa bedanya ya. Kalau ini kita fokus satu budaya yang asli, akan membahas bagaimana masyarakat di situ. Misalnya kita orang Aceh, kenapa perlu belajar psikologi indigenis? Karena kita mau tahu bagaimana sebenarnya dinamika perilaku dan proses mental orang Aceh. Ya nggak ada bukunya, ya kan? Kan nggak ada tuh buku Freud bahas ya mana sakit mental yang ada di Aceh ya. Kenapa muncul dua hal ini? Ternyata itu nggak simple, bukan hanya mengatur perilaku. Ternyata bahkan ada kelainan mental ataupun abnormalitas penyakit psikologis yang hanya ada di wilayah tertentu. Nanti ada istilah-istilahnya. Misalnya di Aceh itu pernah ada sakit abnormalitas yang di tempat lain nggak ada, yang memang dipengaruhi oleh adat. Contoh yang lain tuh di Afrika misalnya ada budaya ketika ada acara besar di sana ada satu orang yang kayak kesurupan. Kesurupan tuh kalau misalnya dalam psikologi itu abnormalitas. Ya ada istilah trans ya. Kesurupan yang dalam kondisi psikis karena kesurupan karena tekanan, kesurupan karena karena ada masalah, itu malah dikategorikan ke dalam kelainan DID. Kayak sama seperti multiple personality disorder, DID, orang berkepribadian ganda. Kenapa kita disebut kesurupan? Karena dalam masyarakat kita percaya setan, kita percaya roh, sehingga ketika kesurupan orang seperti kerasukan misalnya ya. Tapi kalau dibahas dalam psikologi klinis, dalam psikologi abnormal sekarang udah masuk ke dalam DSM bahwa salah satu kelainan psikologis itu namanya trans. Trans itu berpindah. Seseorang berpindah dari state awareness, dari dia sadar menjadi orang lain. Karena kita percaya roh, karena kita percaya jin, maka dia menjadi seperti roh jin ya. Memang kesurupan itu ada ya. Kalau kita dalam Islam pun percaya bahwa jin itu ada, tapi seberapa sering seseorang kesurupan gara-gara jin, seberapa sering itu adalah sakit mental ya. Jadi bentuk-bentuk kelainan seperti ini kadang-kadang muncul di daerah tertentu. Karena ada budaya-budaya tertentu. Salah satunya tadi ya di Afrika itu memang budaya satu orang itu memang kerasukan ketika ada acara. Mungkin ketika ada acara apa gitu ya, ada acara. Nanti kita akan lihat cerita lebih lanjut. Jadi memang sengaja, surupannya sengaja sama kayak budaya kuda lumpinya, yang makan beling gitu lah ya. Nah itu kan ada budaya-budaya khusus yang kok perilakunya bisa nggak apa-apa ya, gitu ya. Atau orangnya itu gimana sih kondisi mentalnya? Kalau misalnya di Nepal itu ada istilahnya, saya lupa istilahnya. Jadi kejadiannya budayanya itu adalah ada ketika seorang perempuan menarche tahu, haid yang pertama. Dia itu saya lupa namanya, putri apa ya? Dia itu diarak. Jadi kayak orang-orang mau mengambil berkah sama si anaknya. Dan itu ada keturunan keluarganya, saya lupa namanya. Nanti kita juga akan share ya selanjutnya ya. Itu juga bagaimana kondisi mental si anak ini. Karena dia kan kalau menarche itu kan usia remaja transisi ya. Ada yang kelas 6 SD atau usia SMP. Itu tiba-tiba dia nggak bisa boleh keluar rumah. Itu kan jatahnya kan main apa lah ya, kalau anak-anak di kampung saya tuh kalau usia segitu main apa tuh, main karet main petak umpet ini dia nggak bisa. Dia harus duduk di rumah, dia harus menerima tamu-tamu yang mau berdoa, dia emang tiba-tiba dipuji-puji gitu ya. Nah itu ada budaya di Nepal dan itu fokus ketika si anaknya ini haid ya. Nah apa nih yang mengontrol perilaku manusia bisa sampai percaya kok anak kecil menarche lagi ya. Kalau kita itu kan dalam kondisi yang nggak suci ya, kemudian tiba-tiba jadi kayak putri yang dia ambil keberkahan gitu ya. Nah disitulah nanti kita akan melihat bagaimana
budaya di lintas tempat, di lintas daerah mempengaruhi perilaku ya. Nah, kalau di Indonesia apa fungsinya? Sehingga nanti kalau misalnya muncul ada kasus, ada kelainan mental ataupun ada psikoedukasi, kita nggak salah cara mendekati masyarakat. Kita punya apa istilahnya ya? Kita memahami individu di suatu tempat berdasarkan budayanya. Sehingga ketika kita bicara lintas budaya, apa di sana yang paling dekat dengan psikologi ya? Psikologi itu kan bicara normal, abnormal gitu ya. Kemudian kita setelah bicara psikologi lintas budaya, kita akan meredefinisi apa sebenarnya makna normal ya. Contoh yang lain, kita pernah kedatangan visiting profesor dari Jerman ke sini, nyata nih ya, tahun saya lupa tahunnya berapa. Kita masih di gedung museum, masih udah lama kali ya. Jadi tiba-tiba kita bicara mengenai perkembangan remaja ya, kita lagi bahas perkembangan remaja, kita lagi bahas mengenai pengasuhan, mengenai anak-anak. Kemudian di depan mahasiswa rame, tiba-tiba profesornya ngomong kayak gini, I have a grandchild too, but I never got married, ya kan? Apa artinya? Saya punya cucu, tapi saya nggak pernah menikah. Dia ngomongnya kayak gini di depan orang. Saya, oh oke, profesor, kan profesor ya? Dia itu profesor yang sedang diberikan apa istilahnya award ya, dia dikasih istilahnya orang yang berprestasi. Dia ngomong kayak itu di depan umum, normal apa enggak? Nah, kita kalau bicara psikologi lintas budaya, kita akan definisi. Kalau di sini ada dosen yang ngomong itu sopan apa enggak? Saya punya cucu tapi saya nggak pernah menikah. Berarti cucunya apa? Istilahnya lahir di luar nikah kan, hamil nggak menikah. Nah, di budaya kita itu adalah hal yang sangat tabu, bahkan di Islam itu adalah sesuatu yang sangat haram gitu kan. Dan kok bisa si profesornya punya perilaku ngomong biasa aja enggak malu ya? Kalau kita jangankan malu itu aib, nggak boleh ngomong. Kalau profesor biasa aja, bulan Syaban yang got married, she's di mana ya? Saya mencoba normal juga, itu maknanya. Itu kemudian ketika kita mendefinisikan mana perilaku yang normal dan tidak, ketika kita memakai kacamata psikologi lintas budaya, di situ agak sedikit tricky ya, karena kita kan orang Islam. Kalau Islam itu kan tegas, yang ini haram, yang ini halal. Kalau misalnya cerita kondisi kayak gini nggak sehat, ini yang sehat gitu ya. Tapi ketika kita bicara psikologi, ilmu psikologi ini kan berasal dari non-muslim ya. Semua teori-teori yang kita pelajari dari psikologi kontemporer, dari sejak psikologi muncul, sejarah sampai hari ini, ada nggak di perspektif psikologi kontemporer masuk psikologi Islam? Nggak ada. Psikologi universal itu jauh dari Islam. Jadi kita sebagai ilmuwan muslim tidak bisa juga serta-merta semua menelan semua teori-teori dan pendekatan yang sudah ada. Persis sama seperti ini ya. Kalau saya come out dari cross cultural psychology purely ya, sangat asli, itu nggak ada bahas tuh normal apa enggak, semuanya normal. Jadi dalam psikologi lintas budaya itu membahas seseorang berperilaku itu karena memang ada budaya di belakangnya, ada budaya setempat, apakah budaya modern, budaya tradisional, budaya semi modern gitu ya. Tapi kita bukan hanya punya budaya kan, kita punya belief, kita punya agama, kita punya Islam. Nah, psikologi budaya, lintas budaya sayangnya nggak membahas itu. Jadi harus betul-betul hati-hati dan betul-betul selalu pasang filter keislamannya ketika kita harus mendefinisikan normal dalam konteks universal, maka jadikan itu sebagai apresiasi saja. Jadi lakum dinukum waliyadin. Oke, kita menghargai pendapatnya. Kalau dilihat dari sisi universal itu normal-normal aja karena budaya mereka seperti itu. Jadi kita hanya melihat itu sebagai kacamata dari mereka. Sedangkan kita tidak mengaplikasikan itu, beliefnya itu tidak dipakai, hanya untuk diketahui saja. Mungkin itu ya. Jadi mempelajari psikologi lintas budaya berarti kita akan meredefinisikan apa sih sebenarnya perilaku yang normal dan tidak. Karena beda tempat, beda budaya, beda kelompok manusia, beda juga kepercayaannya ya. Jadi itu awalnya itu psikologi lintas budaya itu sebenarnya juga untuk meminimalisir violence ya. Jadi bagaimana setelah kita memahami orang lain dari sudut pandang budayanya,
sehingga kita bisa lebih paham, kita bisa lebih tidak mendiskriminasi ya. Yang paling itu kan mendiskriminasi. Misalnya masyarakat dunia itu kan juga ada diskriminasi, ada komunitas-komunitas tertentu yang kemudian didiskriminasi, termasuk kita sebenarnya. Ada Islamofobia misalnya, kan kita terdiskriminasi, kita punya kepercayaan, kita punya belief, kita punya agama Islam, tapi kalau misalnya ke negara tertentu kita terdiskriminasi. Orang Islam itu dianggap teroris, dianggap seperti apa ya. Dan ternyata kalau misalnya kita memahami itu dari kacamata sekarang, duduk di Aceh, di UIN, di sudut ini, nggak bertemu dengan orang, kita juga akan marah. Kita akan marah dan kita akan merasa kok ada ya takut sama orang Islam ya. Kemudian saya ke Malaysia. Saya ke Malaysia, jumpa dengan satu orang kawan, dia dari Louisiana, orang Amerika. Dia belum pernah jumpa dengan orang Muslim sebelumnya. Dia tinggalnya di Amerika, di Louisiana. Dia belum pernah ketemu dengan orang Islam, cuma dengar-dengar aja. Kayak kita dengar orang ateisme sekarang misalnya ya. Orang ateisme kan susah dijumpai. Kayak mana ya bentuk orang ateisme ya? Nggak ada kawan yang nggak ateisme. Kayak mana sih bentuknya? Kita punya image sendiri ya kan. Sama, mereka juga sama. Ternyata yang Islamofobia itu salah satunya belum pernah jumpa orang Muslim. Mereka hanya dengar. Orang Muslim itu mengerikan, kayak diisukan. Jadi di beberapa negara di Amerika, di Eropa itu memang ada isunya. Ada isu negara Islam tuh keras gitu ya. Kemudian dia kuliah di Malaysia. Begitu dia ke Malaysia, dia terkejut. Di Malaysia itu kan orang Islam, kami ya orang Islam. 30% orang Islam. Kalau Malaysia itu tiga etniknya tiga. Ada orang Melayu Islam pasti. Orang Cina dengan orang Tamil. Dia memang tiga ini memang setiap hari kita jumpai. Kayak memang komposisinya lebih banyak Melayu, tapi Chinese dengan Tamil itu setiap hari kita jumpai. Jadi sesampainya di Malaysia, dia terkejut. Dia nggak pernah jumpa, loh kok orang Muslim nggak seperti yang dibayangkan ya? Yang dia bayangkan tuh kayak yang kita nonton di berita-berita yang suka ngebom, yang keras, yang nggak mau berkawan. Begitu sampai ke Malaysia kan orang Malaysia ramah-ramah semua kan. Jumpa lagi orang Indonesia, jumpa lagi orang Aceh. Orang Aceh ini paling ramah sedunia. Jadi kalau di Malaysia itu yang paling banyak dekat dengan, kalau di Malaysia itu kalau kita kan bule. Kalau bule itu kan istilahnya orang Amerika saja ya, tapi sebenarnya kan yang orang non pribumi itu kan banyak. Ada orang Irak, orang Turki, orang Kazakhstan, orang Pakistan, India. Kalau di Malaysia itu sebutnya Mat Saleh. Mereka sebutnya Mat Saleh, bule itu Mat Saleh ya. Jadi begitu ke Malaysia, dia biasanya orang mereka tuh nggak tahu kenapa ya, cepat saya dekat dengan orang Aceh. Kebetulan waktu tahun saya kuliah di sana itu kita banyak yang cowok juga ya kan. Kenapa orang bule suka dekat dengan orang Aceh? Rupanya orang Aceh kalau ke kedai kopi sama orang bule bisa pepeh meja ya. Kalau orang Melayu itu kan sopan. Saya pernah juga satu flat dengan anak-anak Melayu, mereka masih adik-adiknya, karena S1 ya, kuliahnya S1. Jadi kita kalau misalnya budaya di Malaysia itu masih budaya kesopanan itu masih tinggi sekali. Memang di Malaysia itu pacaran ada, aborsi ada, hamil luar nikah ada, semua ada, tapi nggak kelihatan, masih ada budaya malu, sopan itu masih tinggi sekali. Terutama karena saya dulu kuliahnya di Perak, di Tanjung Malim. Kalau kita itu bukan di Jakarta, tapi di provinsinya ya, di negara bagian Perak. Jadi masyarakatnya itu, apalagi saya dulu kuliahnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di situ memang sekolah pendidikan. Kalau kita UPI ya, kampus negara tapi lokasinya di daerah. Kalau di Malaysia itu semua kampus ditarik ke daerah supaya penyebaran penduduknya sama rata dan kemudian semua tempat hidup ya. Jadi kebanyakan selain di KL, di Kuala Lumpur, kalau kuliah di Malaysia itu di dalam hutan. Kebetulan saya kuliah di atas gunung. Jadi Tanjung Malim itu agak dekat dengan gunung. Kalau Tanjung Malim ke KL itu sekitar 40 menit. Oke lah, masih dekat. Ada yang 5 jam. Itu memang nggak ada apa-apa di sana, cuma ada kampus dalam hutan ya. Ada yang kampus-kampus lain. Kampus saya masih lumayan dekat. Jadi ketika kita keluar ke hari itu kita farewell ya. Kita mau si anaknya, adik-adiknya ini mau selesai, mereka mau pulang.
mereka merantau juga, misalnya kayak kita ya, kalian dari luar Banda Aceh ke Banda Aceh, ini yang dari luar daerah ke Tanjung Maling, ke tempat kuliah tuh ya, asrama. Jadi kita pergi bareng ke kafe makan, kan kita biasa ada di rumah kan bercanda, udah biasa, ini hal yang lucu bagi kita, ini suatu jogging yang menarik. Sampai di luar nggak ada lagi ngomong mereka, tinggal kami ngomong orang Aceh, yang lain dah duduk diam senyum mau foto, nggak ada lagi dah. Kok beda lagi nanti saya. Jadi begitulah budayanya ada di Malaysia ya. Kalau misalnya kita naik bus di Malaysia, kalau di kampus saya itu memang disediakan bus. Jadi kalian misalnya bayar SPP sudah sama-sama transportasi. Jadi bayar SPP,